Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan di ruang rapat Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Temanggung, Praja Mandala. Serangkaian acara sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung tahun 2024 dengan tema Refleksi 12 tahun Komisi Informasi Provinsi Bali mengawal keterbukaan informasi pada badan publik di Bali menuju badan publik informatif, adaptif, dan sinergis. Hari ini Selasa, 4 Juni 2024 dimulai. Yang terhormat, Bupati Badung yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung atau yang mewakili, para narasumber dan para peserta sosialisasi, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan doa. Sebagai umat beragama, mari kita hening sejenak guna berdoa demi kelancaran acara pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan laporan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam keterbukaan informasi. Semangat pagi. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Badung, Bapak Wayan Adiarnamo, kemudian
Bapak Sekdis Kominfo Kabupaten Badung, Bapak Anak Agung Baik, matur semua. Teman-teman Komisi Informasi Provinsi Bali, ada Pak Dewan Iman Suardana, Wakil Ketua, kemudian Bapak Agus Setiawan, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, kemudian narasumber Bapak IBN Widiana Kepakisan, Pak Oke, matur semua sambut hadir. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Perbekal atau Lurah Kecamatan Menui atau yang mewakili adik-adik Kim, kelompok informasi masyarakat, kemudian juga ada rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Semangat pagi, hari ini kita akan bicara tentang keterbukaan informasi publik, di mana keterbukaan informasi publik ini adalah sebuah dasar ataupun prasyarat untuk mencapai kemajuan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik ini akan terbuka peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan tersebut. Khususnya bagi adik-adik mahasiswa, karena sekarang bersekolah tentu untuk masa depannya. Pentingnya keterbukaan informasi publik salah satunya bagi khususnya bagi para mahasiswa adalah ketika besok, ya mungkin di semester 6, semester 7 sudah mulai persiapan menyusun skripsi ya, menyusun tesis, itu pasti membutuhkan data dan informasi. Ya. Data dan informasi itu bisa diperoleh di mana, bisa di badan publik atau dimanapun informasi itu tersedia. Sehingga dengan mengetahui keterbukaan informasi publik ini akan membuka jalan, memberikan sebuah peluang untuk bagaimana kita memanfaatkan informasi yang tersedia. Bapak Ibu sekalian, keterbukaan informasi publik ini sudah berjalan dengan baik, terutama sejak adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun harus terus juga disosialisasikan, harus terus diberikan edukasi, tidak hanya kepada badan publik tapi juga kepada masyarakat. Kalau badan publik sudah menyampaikan informasi publik dengan baik, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat, maka manfaatnya akan kurang dirasakan. Sehingga badan publik yang sudah menyampaikan informasi dengan baik, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat akan ketemu. Antara informasi yang disediakan, informasi diakses, dipergunakan untuk kemajuan dan kemakmuran kita bersama. Itu goal dari keterbukaan informasi publik. Bagaimana menciptakan masyarakat informasi, masyarakat terliterasi dengan baik, yang bisa salah satunya di era sekarang, kalau kita tahu era digitalisasi ini banyak sekali berseliweran informasi. Tetapi apakah informasi itu bermanfaat buat kita semua? Apakah informasi itu datang dari sumber yang tepat? Apakah informasi itu informasi yang bisa membangun atau malah informasi yang sifatnya mendistorsi? Nah, ini tentu yang harus kita cermati bersama, sehingga informasi publik itu harus kita filter, harus kita cermati mana yang bermanfaat, ya, sehingga tepat, ya. Tidak semakin banyak informasi, tapi lebih banyak yang tidak bermanfaat. Ini tantangan kita semua, ya. Tidak hanya tantangan buat badan publik, disuruh wajib untuk menyediakan informasi, tapi juga bagaimana informasi itu adalah informasi yang kredibel. Kemudian juga masyarakat kita, bagaimana masyarakat mengakses informasi itu secara benar. Kalau butuh informasi tentang kesehatan harus kemana? Butuh informasi tentang pendidikan harus kemana? Informasi kependudukan harus kemana? Jangan misalkan mengambil informasi itu dari tempat-tempat yang tidak tepat. Ini menjadi permasalahan kita hari ini. Sehingga dengan adanya acara ini, kami dari Komisi Informasi mengharapkan kita semua memperoleh manfaat. Badan publik memperoleh manfaat dan terutama masyarakat memperoleh manfaat. Untuk itu dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman Dinas Kominfo Kabupaten Badung yang hari ini memberikan kejutan kepada kami semua di Komisi Informasi. Dengan adanya tumpeng di depan ini, tentu Komisi Informasi memang biasanya dalam setiap tahun itu kita hanya di internal saja, di internal di kantor kita syukuran sama-sama. Tapi pas kebetulan hari ini kita menyelenggarakan di Badung, kami sangat mengapresiasi apa yang diberikan oleh teman-teman Dinas Kominfo Kabupaten Badung. Ini sebuah penghargaan bagi kami yang ya tentu saja kejutan yang sangat bermakna. Terima kasih kepada teman-teman Kominfo Kabupaten Badung dan juga pada kesempatan ini bisa hadir langsung Bapak Sekda. Nah, ini juga salah satu yang menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Badung sangat komit dalam hal melaksanakan transparansi, melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sehingga tadi tantangan seperti yang sampaikan itu, bagaimana sekarang yang pemerintah yang sudah membuka informasi publik itu, informasi ini bisa sampai kepada masyarakat dengan benar. Nah, itu yang nanti akan kita diskusikan. Terima kasih yang segenap untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Memperingati hari ulang tahun ke-12 Komisi Informasi Provinsi Bali, kami lanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Mohon berkenan Bapak Sekda Badung, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Kadis Kominfo Kabupaten Badung, Komisioner KI, serta para narasumber menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik. Dalam kesempatan ini akan diserahkan buku panduan keterbukaan informasi publik oleh Ketua KI Bali kepada Sekda Badung. Selanjutnya penyerahan surat maka dari Sekda Badung ke Ketua KI Bali. Mohon izin untuk tetap di tempat untuk melakukan foto bersama. Kabupaten Badung sekaligus membuka secara resmi sosialisasi pada hari ini. Dengan hormat kami silakan. Baik, mari kita simak bersama sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, sekaligus membuka acara secara resmi sosialisasi pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali,
Bapak Made Agus Wirojaya Eskom, sekaligus selamat datang di Kabupaten Badung, Pak. Yang juga saya hormati Ketua Komisi Penyiaran Indonesia daerah Bali, sekaligus sebagai narasumber teman saya ini, Gusti Agung Gede Widiano SNMR. Apa artinya? Oh, magister aspek ya. Ini teman saya ini. Jadi dosen ya? Dosen. Tapi kalau dari penampilan dosen, kepalanya nggak botak-botak dikit ya. Kalau belum nggak cocok jadi sekda. Yang juga saya hormati hadir di sini Ketua Asosiasi Perkumpul Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia APITU Bali. Saya yang hadir Bapak Made Oko Mudarwata ST. Narasumber juga ya. Terus yang sebelahnya Bapak Paling Komisioner. Sama juga ya dengan jajaran semua ya. Ya. Pak Kadis Kominfo yang hadir hari ini, Pak Sekdis dan Bapak Ibu, para pejabat yang bersuatan hadir, termasuk juga para perbekal, pengelola KIM di masing-masing desa, hadir adik-adik mahasiswi juga saya lihat pakai jas amaternya itu, gagah-gagah sekali, asal jangan demo di sini jangan. Yang pertama bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Bupati Pak Yuri Plasa tidak bisa hadir karena kebetulan hari ini beliau ada acara yang sangat penting, sedang mendampingi Ibu Presiden ke-6 ya, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan saya selaku Sekretaris Daerah ditugaskan untuk hadir sekaligus membuka acara sosialisasi keterbukaan informasi publik yang dilangsungkan pada hari ini. Tentu kita patut bersyukur bahwa sekarang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, karena suasana kita sekarang ini kan cukup baik-baik saja, walaupun di luar sana penuh dengan dinamika. Tetapi apapun itu namanya semua, tentu kita patut bersyukur, terutama sekali kita sebagai daerah yang hidupnya dari sektor turisme di pariwisata ini, yang kelihatannya hari ini semakin menggeliat. Kunjungan wisatawan datang ke Bali, khusus ke Badung ini. Sehingga dampak daripada kunjungan itu kita bisa lihat dari indikatornya adalah terjadi penerimaan pajak yang cukup signifikan dalam 1 triwulan ini. Luar biasa, kita bisa masuk sampai 1,3 triliun, tepuk tangan ini. Saya takut ngomong keras-keras nanti Pak Agung nanti dosen minta hibah juga. Pada pagi hari ini tentu saya bersama pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan daripada sosialisasi ini. Di tengah-tengah memang sekarang ini memang didorong terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, yang mana memang sekarang ini masalah keterbukaan ini memang sudah menjadi hak asasi manusia. Tidak lagi paradigmanya seperti dulu lagi, apalagi ngumpet-ngumpetin data pun udah nggak bisa. Sudah nggak ada alasan lagi kita sekarang ini, mohon maaf, tidak terbuka. Apapun semua bisa diakseskan. Ya terkecuali ada hal-hal yang memang berregulasi tidak dimungkinkan untuk itu. Nah, seiring dengan perkembangan itu, tentu kita harus menyiapkan diri sekarang. Sebatas mana yang bisa kita lakukan seperti yang disampaikan hari ini. Kenapa? Karena bagaimanapun juga jangan sampai kebablasan juga. Karena terus terang kemarin kan kita sempat disuguhkan sesuatu ketika ada hearing Menhan dengan anggota DPR RI itu kan, beliau begitu ngotot tidak mau membuka karena ini sifatnya tertutup, karena sifatnya kerahasiaan negara. Ya mungkin ada sesuatu yang memang harus kita rahasiakan. Dalam arti bukan berarti setiap keterbukaan informasi publik ini semua bisa di-blast, dipublish begitu saja kan. Nah, tapi ada hal-hal, ada kriteria-kriteria yang dimungkinkan untuk dibuka untuk umum. Terutama sekali ya yang disampaikan tadi adalah ya bagaimana tergantung masalah data-data.
data-data pendukung terkait dengan kebutuhan kita sekarang ini di Badung ini, di Bali dan di Nusantara ini. Oleh karena itu maka saya kira dengan kegiatan sosialisasi ini setidaknya terutama kepada teman-teman yang mengolah informasi ini tahu sebatas mana kewenangannya untuk membuka informasi sebebas-bebasnya, walaupun di tengah-tengah suasana euforia keterbukaan sekarang ini. Ini juga harus dipahami oleh teman-teman semua, terutama nanti kepada narasumber ini, agar ada satu batasan-batasan. Memang sekarang ini isunya kan keterbukaan, tapi ada hal-hal yang memang tidak perlu harus dibuka, tidak perlu dibuka. Tetapi sebagian besar yang mindset lama dulu, yang mindset lama yang menyatakan bahwa kadang-kadang kita tidak perlu menyampaikan informasi, termasuk juga mohon maaf sekali, seperti di pemerintahan atau kepala pemerintahan, termasuk bagaimana berapa retribusinya. Dulu kan kadang-kadang tidak jelas, sekarang harus jelas terbuka. Berapa pembayarannya harus transparan. Di tengah-tengah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini memang harus didorong seperti itu. Makanya pemerintah Indonesia sekarang ini bagaimana caranya untuk membuka aksesnya dengan semudah-mudahnya, sesederhana mungkin itu dengan apa? Dengan menerapkan teknologi informasi ini. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi inilah memang kita dituntut untuk bagaimana kita bisa menerjemahkan, terutama dalam rangka terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Terus terang, kadang-kadang orang salah persepsi dengan keterbukaan informasi publik, dianggap semuanya bisa dibuka. Tapi ada hal-hal yang memang nggak boleh dibuka. Oleh karena itulah maka mungkin nanti Bapak Ketua Komisi dengan jajarannya, para narasumber khususnya, ini perlu diberikan penekanan-penekanan sebatas mana. Tapi hal-hal yang sifatnya misalnya seperti retribusi, berapa bayar, itu harus terbuka. Malah sekarang mohon maaf, sebagai bentuk implementasi daripada keterbukaan informasi publik ini, malah setiap APBDes itu wajib hukumnya dipublish di depan umum. Wajib hukum. Termasuk kita juga APBD, itu wajib. Artinya apa? Yang selama ini mungkin dianggap ya hal-hal yang sangat sekali sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Ini harus terbuka. Oleh karena itulah maka dengan kebijakan keterbukaan ini perlu didukung oleh SDM yang kuat juga. Jangan sampai seperti apa yang saya khawatirkan tadi, kebablasan itu terjadi di Badung. Apalagi terus terang dengan kondisi kita Badung sebagai daerah pariwisata sangat rentan sekali. Sedikit saja ada sesuatu yang terjadi di Badung ini dunia mendengar, dunia melihat, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Jangan kan banjir aja di desa itu sudah sampai ke Amerika, CNN. Nah, ini begitu hebatnya kita di Bali. Makanya oleh karena itu terus terang Bapak adik-adik semuanya sebagai ujung utama kami memang sangat wajar Bapak Kominfo ini menyelenggarakan sosialisasi seperti ini biar jelas tuh yang mana yang harus bisa dibuka, yang mana yang bisa tidak bisa dibuka tentu saja. Nah, itulah maka saya selaku pemerintah sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini memang perlu terus diberikan. Ini saya lihat pesertanya baru di desa di Mengui ya, kan tidak saja di Mengui ini kan malah kegiatan yang masif terjadi itu kan banyak di selatan ya, yang banyak pengaruh dengan dunia internasional. Nah ini perlu juga disampaikan sehingga dia paham tuh tidak kebablas. Apalagi kayak sekarang ini mohon maaf ada geng gasa-gasa itu. Ini juga mohon maaf ya, ini harus teman-teman pengelola informasi harus perlu memberikan informasi, itu nggak benar, nggak baik. Buat apa kita seperti itu? Contoh ya, bayangkan kita sebagai daerah turisme ini dibutuhkan kenyamanan, keamanan. Kok justru kita merusak dengan cara mohon maaf sekali membuat geng-gengan, apalagi trek-trekan sudah motor di jalan-jalan yang tidak jelas itu. Jangan. Adik-adik tahu biar paham ya. Perut kita ini tergantung dari turisme pariwisata. Coba ketika terjadi COVID-19 kemarin, apa yang terjadi di Badung, khusus di Badung? Kontraksi sampai 16% lebih. Kontraksi. Bagaimana kita bisa membantu program, membantu Seketeruno, membantu desa adat, membantu petani dan seterusnya, ketika sumber pendapatan kita itu tidak ada. Ini harus dipahami, jangan kita kasihkan. Apalagi kita mulai jumawa, wah kami walaupun begini di Badung udah sangat kaya. Oh jangan. Hanya karena COVID-19 ya kita sudah terlantahkan. Oleh karena itulah maka saya minta sekarang ini adik-adik selaku perpanjangan tangan dari mahasiswa, mahasiswi,
pengelola KIM ini tolong memberikan informasi yang jelas-jelasnya. Jangan sampai terjadi seperti itu, apalagi di Badung ini. Sangat disayangkan sekali. Ada tempatnya, kalau memang mau teriak-teriak ini ada sirkuitnya kan gitu. Ada sirkuit bukan tempat jalan-jalan, apalagi ada unsur-unsur kriminalitas, kan ini sangat tidak disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Nah, oleh karena itulah maka sekali lagi saya minta kepada teman-teman adik-adik selaku peserta sosialisasi hari ini agar benar-benar menghayati, memahami dan melaksanakan yang paling penting, melaksanakan terhadap nanti informasi-informasi yang akan disampaikan oleh para narasumber nanti. Saya terus terang penting sekali ini dilakukan terutama kepada adik-adik semuanya. Adik-adik adalah garda terdepan kami sebagai generasi muda untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya, seterbuka mungkin kepada kaumnya generasi muda juga. Karena terus terang kalau generasi muda memiliki mental mindset seperti yang seperti sekarang ini, waduh, untuk menuju Indonesia Emas 2045 saya khawatir tidak akan bisa kita capai. Kita tahu bahwa kesempatan satu negara untuk menuju keemasan hanya sekali. Kalau ini tidak bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, mohon maaf, itu hanya sekedar angan-angan belaka yang tidak pernah kita akan capai. Oleh karena itulah maka saya wakil pemerintah Kabupaten Badung hari ini tentu saya mengajak kepada seluruh personel yang banyak yang mengelola informasi baik di desa, di kecamatan, termasuk adik-adik mahasiswi, agar benar-benar misi ini kita jaga, misi ini kita laksanakan dalam rangka kita tetap menjaga keberlanjutan pemerintahan, keberlanjutan informasi. Nah, ini penting sekali. Karena jangan sampai nanti, mohon maaf, di generasi kita ini yang menikmati enaknya kue pariwisata. Oleh karena itu tantangan kita di generasi sekarang adalah bagaimana kita bisa pariwisata yang sustain, yang berkelanjutan. Karena terus terang sampai hari ini kita memang masih core business kita ada di turisme. Dan itu saya juga sampaikan bahwa pada terutama kepada para peserta ini, sekarang ini kan kita ini terus terang dengan turisme ini memang ada peluang sekaligus ada tantangan. Ini hati-hati sekali. Peluang kita seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita dengan mudah, tenaga kerja banyak terpampu, tapi tantangan kita juga cukup banyak. Tidak saja akulturasi budaya, tetapi yang paling penting adalah tantangan kita apa? Sekarang kita dihadapkan kepada carrying kapasitas kita terbatas. Bayangkan kalau ini kita tidak bisa kelola dengan maksimal, tidak untuk kemungkinan alih fungsi lahan akan tidak akan bisa kita kendalikan. Dan itu adalah tantangan yang cukup berat dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan kita di Bali. Terus terang mohon maaf ya, beberapa hari yang lalu saya ketemu sama orang penting lah, orang luar yang saya ajak diskusi. Dia cerita sama saya titip Bali ini Pak Sekda. Saya datang ke Bali ini bukan saya melihat hotel yang bagus, saya melihat alamnya yang masih natural, pertanian masih ada, hamparan sawah masih ada. Jangan sampai ini dirusak semua. Kalau ini dirusak semua, kita akan lari. Kita nggak punya Bali lagi. Saya sayang sekali sama Bali. Seperti itu loh, dia bicara. Artinya apa? Kita tidak boleh, kita bisa berkembang, kita boleh maju, tapi jangan sampai kita menggerus akar budaya kita ini. Terutama apa? Lingkungan kita ini. Contoh, alam kita, jati diri kita, kearifan lokal kita, ada subak, ada desa adat, dan seterusnya. Ini harus dijaga. Ini kekuatan kita. Ini yang menyebabkan kita sebagai daerah turisme. Jangan kita berpikir bahwa karena ada, karena ada pantai, bukan, salah satu iya. Tapi kalau kita bicara pantai, di luar negeri itu banyak pantai yang bersih-bersih, bagus-bagus. Tapi auranya nggak dapat, kita yang dapat. Ini harus dijaga. Nah semua itu bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita tetap menerapkan filosofi Trihita Karana itu. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan. Ini dalam setiap kehidupan, dalam setiap protokol pemerintahan juga berbasis seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ini tetap terjaga. Nah kalau ini tetap kita bisa jaga dengan baik, tentu pariwisata yang berkelanjutan ini tentu bisa kita yakinkan, bisa kita pertahankan ke depan. Nah untuk itulah maka saya sekali lagi minta kepada adik-adik semua ini semua, saya rata-rata mahasiswa ada yang ikut mewakili ini, orang-orang yang ini, mulai berpikir, jangan berpikir untuk bekerja jadi ASN, jadi pegawai, jangan.
Coba dia mulai berpikir gimana jadi petani modern sekarang. Adik-adik udah tahu ya. Saya sering ditantang oleh orang itu juga. Mau nggak Pak Sekda menyiapkan tempat yang penting tetap berlanjut? Saya akan siapkan untuk tanam beras yang organik dan permintaan cukup besar. Coba kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, kita punya sekian hektar dengan nilai yang akan lebih besar lagi, tentu akan menjanjikan buat kita kan. Nah, informasi seperti ini perlu diinformasikan kepada siapapun generasi muda kita. Kita jangan selalu berpikir bahwa nggak ada bukaan di hotel, nggak ada jadi satpam. Padahal potensi kita cukup besar. Pernahkah ada membayangkan bahwa potensi besar pasar kita sangat luar biasa turisme ini? Coba kita lihat data, berapa sih sudah produk kita ini bisa terserap di pariwisata ini, terutama di akomodasi di pariwisata ini. Coba kebutuhan telur berapa? Sekarang kita lihat kebutuhan telur kita tuh berapa sudah disebut oleh kelompok ternak kita. Terbukti dengan sederhana kita bisa lihat bahwa masih banyak terjadi impor di luar daerah kita. Ini kan sangat disayangkan kan? Padahal ini potensi kita. Beras masih banyak disupport oleh negara lain. Kenapa kita tidak lakukan seperti ini? Kenapa kita jauh-jauh melihat? Padahal di depan mata kita ada potensi yang akan menghasilkan pendapatan. Nah, kalau ini kita bisa bangun, ekosistem ini kita bisa bangun, tentu mohon maaf, pertumbuhan ekonomi menjadikan Badung satu daerah yang gemah ripa lagi nabi, saya kira tidak akan dibuat-buat. Itu memang fakta bisa dilakukan, asal kita punya komitmen untuk itu. Nah, oleh karena itulah maka saya minta nanti prinsip keterbukaan informasi ini dipegang teguh, sehingga nanti saya minta teman-teman adik-adik juga bisa sebatas mana batasan-batasan yang bisa sudah lakukan, terutama dalam mereka memberikan informasi publik kepada masyarakat. Akhirnya dengan mengucapkan Om Ayu Nama Sidam, hari ini hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Tahun 2018 rekam catatannya seluruh Indonesia baru terbentuk komisi informasi di 34 provinsi di Indonesia. Dan kemudian menambahkan Pak Agung, karena 2019 catatan beliau adalah pemerintah Kabupaten Badung memperoleh predikat Praja Adidita Mahakama, yang kami nyatakan adalah di tahun 2022 dan 2023 pun pemerintah Kabupaten Badung mendapat predikat yang sama. Tepuk tangan. Jadi predikat ini adalah predikat kearifan lokal, di mana hanya Komisi Informasi Bali yang melaksanakan predikat penganugerahan ini. Yang Praja Adidita ini adalah kami sematkan adalah pemerintahan yang terbuka dalam tata kelola, kemudian dan terbuka utama dalam tata kelola dan terbuka dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. Itu Praja Adidita. Baik, tadi kalau ketua kami menyatakan kejutan-kejutan, tidak hanya potong kuenya kejutan, bertanya pun dan bisa menjawab pun adalah ada kejutannya. Untuk itu berikutnya kami buka sesi bertanya 5 penanya terlebih dahulu. Sisi kanan ke kiri silakan, berkaitan dengan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Silakan 5 penanya, kami buka sesi pertanyaan pertama. Lembaganya. Terima kasih Bapak Moderator. Kami dari tim Kelurahan Kepidi, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung. Terima kasih atas waktunya. Yang kami ingin tanyakan adalah pada akhir-akhir ini di Pilpres kita yang sudah lewat di bulan Februari, itu ada 2 informasi yang saling berlawanan. Yang pertama dibilang pemilu ini curang, brutal. Kemudian di pihak lain ada yang bilang pemilu demokratis. Kami di tim agar bisa memberikan informasi ini ke masyarakat yang objektif, bagaimana caranya kita menyaring informasi itu
yang mana yang benar. Demikian Pak, terima kasih. Saling informasi yang benar ya. Dengan Bapak siapa Pak nama? Nama saya Gede Putu Wardana. Baik, terima kasih. Itu Wardana. Selanjutnya yang silakan. Baik, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalkan nama saya Iggy Dioga Pratama dari Kim Desa Munggu. Yang menjadi pertanyaan dari saya, apakah ada konsekuensi khusus terhadap badan publik yang tidak melakukan keterbukaan informasi ini? Misalkan nih dari tingkat desa, ada keterlambatan dalam pempublikasian informasi publik perihal APBDes kah atau apapun itu, apakah ada konsekuensi khusus selain misalkan atau contohnya apa seperti itu? Untuk mengenai pertanyaan pertama dijawab Agung, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua nanti bisa dijawab. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan pertama sederhana sebetulnya. Jadi kalau ingin informasi yang benar ya kita mencari dari sumber yang benar. Sumber yang benar itu apa? Lembaga yang berkredibel yang diatur oleh undang-undang. Tentang pemilu itu kita minta fatwa, minta disamo, minta hasilnya langsung kepada lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU atau Mahkamah Konstitusi yang menjadi ujung tombak terakhir. Kemudian informasi itu pun perlu diverifikasi karena banyak yang mengatasnamakan lembaga-lembaga tersebut. Pada prinsipnya adalah informasi terkait dengan kecurangan itu kita minta kepada lembaga yang resmi, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah, lembaga yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini ya KPU. Apapun yang apa-apa itu dengar terkait dengan kecurangan ataupun kebenaran dari informasi yang berseliweran di masyarakat, pada ujungnya adalah putusan yang dihasilkan oleh KPU apabila itu inkrah atau Mahkamah Konstitusi apabila itu sudah masuk pada sengketa. Saya pikir itu saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan kecurangan atau tidak kecurangan pada saat pemilu. Berbeda dengan hal lain, hal lain yang terkait juga dengan lembaga yang terkait atau lembaga yang bersangkutan yang dilindungi oleh undang-undang. Saya itu saja. Selanjutnya pertanyaan kedua, konsekuensi khusus kepada badan publik keterlambatan mempublikasikan informasi. Mungkin ya, nanti bisa dilengkapi. Oke, terima kasih. Menurut saya kalau memang ada keterlambatan itu bisa disampaikan pada bidang yang atau badan publik yang mengakomodasi perihal tersebut, pemilu tersebut. Kita mencari informasi ke sana dulu. Kalau memang tidak ditanggapi, nanti bisa melalui Komisi Informasi dan Jembatani. Itu menurut saya. Bisa dilengkapi. Terima kasih. Jadi begini itu ya, sudah ada aturan yang menstrukturalisasi tentang keterbukaan informasi, tentang keterbukaan dan keterbukaan publik. Soal keterlambatan kan kita yang tahu, pada publik yang tahu itu terlambat atau enggak. Dia persoalan kedua, dia menjadi terlambat apabila ada yang meminta informasi itu. Kalau tidak ada kan tidak tahu itu terlambat atau enggak sebenarnya. Misalnya begini, ingin mempublikasikan APBDes, APBD di desa, ingin mempublikasikan itu. Kemudian belum sempat membuat cetak baliho misalnya, ketika tidak ada yang mempertanyakan itu, kita tidak bisa mengatakan itu terlambat. Tapi ketika ada yang mempertanyakan ada terlambat. Keterlambatan itu ada rentetannya, ada tindak lanjutnya. Apabila, keterlambatan misalnya begini, terlambat mempublikasikan itu lewat baliho sehingga tidak diketahui oleh publik, kemudian ada yang mempertanyakan itu, kemudian tidak dijawab, kemudian bisa dikatakan.
itu baru jelas terlambat. Tapi kalau ada mempertanyakan, kok maaf Pak, saya belum sempat mempublikasikan karena belum ada printer, belum ada kesempatan nge-print, selesai urusannya. Tapi kalau dia, ini terlambat Bapak, ini terlambat, kemudian apalagi ketemu LSM yang sok tahu kan, ini terlambat Bapak, ini saya laporkan kepada Komisi Informasi. Ketika masuk ke Komisi Informasi, dilakukan uji konsekuensi, sidang sengketa informasi publik. Ketika ditemukan ternyata secara tugas bahwa itu sengaja dibuat terlambat, sengaja ini, kata undang-undangnya begini, barang publik yang dengan sengaja tidak mempublikasikan, tidak ada kata terlambat ya di undang-undang. Barang publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi kepada pemohon informasi, maka dapat dikenai sanksi. Kata sengaja ini tentu agak sensitif. Sebelum dilakukan sidang sengketa informasi tentu dilakukan mediasi sesuai tahapan. Ketika dalam mediasi ternyata itu persoalan selesai, sudah selesai. Tapi ketika tidak selesai, maka masuk sengketa informasi, adjudikasi notifikasi, dan dinyatakan sengaja membuat terlambat, maka ditentukan sanksi. Sanksi itu pun berurut. Apabila yang ditemukan dengan sengaja si A yang menghambat keterlambatan itu, maka si A mendapat sanksi. Apabila tidak ditemukan dengan kesengajaan pada si A, tetapi pada lembaganya, maka pimpinan lembaga yang mendapat sanksi. Tetapi pada faktanya tidak sesederhana itu. Persoalan keterlambatan ini adalah persoalan yang perlu pembuktian lebih dalam, itu intinya. Tapi kalau kita menggunakan, kalau saya misalnya LSM, tentu saya pengetahuan tentang keterbukaan informasi cukup karena dari awal, maka tentu kita akan memverifikasi kata sengaja tadi itu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi demikian berkaitan dengan dilengkapi tata cara mendapatkan informasi itu ada ketentuan waktunya. Nih, kalau misalkan Bapak atau adik-adik meminta informasi, itu ketentuannya mengajukan permohonan dan mengisi formulir melengkapi syaratnya 10 hari itu harus ditanggapi oleh badan publik. Kemudian dalam proses persiapan badan publik akan menyampaikan kepada yang memberi informasi minta perpanjangan waktu itu 7 hari. Nah setelah 10 hari wajib untuk ditanggapi apakah dikuasai, ada informasinya atau tidak, atau informasi ada di tempat lain, itu wajib disampaikan oleh badan publik yang menyumbangkan informasi. Nah itu tata cara dalam informasi. Nah itu tambahannya. Lanjut kepada berikutnya, silakan. Masih semangat gitu lah, mantap. Lagi 2 penanya, ada? Oke, 3 penanya. Baik, silakan ada nomor di sini 2 penanya. Sebutkan nama dan lembaga. Yes. Nama saya Denny dari Desa Munggu. Siapa? Nama? Denny Dari? Desa Munggu. Desa Munggu. Lanjut. Yang saya ingin tanyakan mengenai informasi yang dikecualikan. Untuk menentukan informasi yang dikecualikan itu kan kita ada uji konsekuensi. Untuk di PPID pembantu, yang saya mau tanyakan bagaimana proses atau tahapan dari uji penentuan informasi yang dikecualikan, dan apakah kami di PPID pembantu harus minta pendampingan ke PPID utama atau seperti apa? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menetapkan sebuah informasi menjadi informasi yang dikecualikan, itu PPID di mana informasi itu berada. Misalnya ada PPID utama di kabupaten, PPID pembantu. Ini pada zaman saya, karena saya nggak tahu. PPID utama itu adalah di kabupaten, PPID pembantu itu ada di desa, lurah, OPD dan sebagainya. Kalau itu ada di desa, ini sekarang saya memilah dulu ya, karena undang-undang desa sekarang kan berbeda, ada undang-undang desa, tapi sesungguhnya untuk setelah keterbukaan informasi itu sama. Pasal 64 huruf G itu kan disebutkan bahwa untuk masyarakat desa berhak mendapat informasi, jadi itu sama. Untuk menetapkan sebuah informasi dikecualikan itu merupakan kewenangan di mana informasi itu berada. Untuk menetapkan
informasi itu menjadi informasi dikecualikan dapat meminta bantuan ya, atau koordinasi dengan Komisi Informasi, tetapi tidak dapat dipakai jurisprudensi apabila itu menjadi sengketa. Dapat meminta bantuan. Dulu saya nggak tahu ini sekarang. Dulu ada buku dia tidak berupa undang-undang, tidak berupa peraturan. Dulu ada buku satu yang berisi 42 pertanyaan terhadap sebuah informasi. Informasi A. Apabila dibuka, siapa diuntungkan? Tinggal centang. Informasi A kalau tidak dibuka, siapa yang diuntungkan? Dicentang. Ada 42 pertanyaan terhadap informasi tersebut. Kalau lebih dari 60% itu menyatakan dirugikan, maka dia jadi informasi yang dikecualikan. Tetapi ada metode lain. Metode lain itu adalah uji konsekuensi yang dipublis ya, atau dipublis di hadapan para ahli. Misalnya, Desa Bumbu mengundang 45 orang ahli yang dimintai pendapat tentang informasi itu. Kalau 45 orang itu diri semua menyatakan informasi dikecualikan, maka dia dapat menyatakan informasi dikecualikan. Informasi yang dikecualikan oleh badan publik itu tidak serta-merta menjadi informasi yang dikecualikan bagi Komisi Informasi. Tidak serta-merta. Di sana dikecualikan ketika masuk kepada Komisi Informasi belum tentu. Apalagi setelah melewati proses mediasi dan sengketa informasi. Tetapi pada prinsipnya, ketika dia ditetapkan menjadi informasi dikecualikan dengan dua metode tadi itu, dengan metode pertanyaan 42 tadi dan publis di hadapan para ahli, kemudian Komisi Informasi dinyatakan terbuka, berbalik, di sana dinyatakan dikecualikan, Komisi Informasi dinyatakan terbuka. Pemilik informasi dapat memohon kepada Komisi Informasi untuk dilakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu apa? Berupa publis kepada publik. Dapat dilakukan apabila berketetapan bahwa itu bersih dikecualikan. Tetapi lebih baik apabila Komisi Informasi menyatakan terbuka atau terbuka, maka itu menjadi kesepakatan dari yang bersangkutan. Tapi dapat meminta Komisi Informasi melakukan uji publik, dapat meminta kepada Komisi Informasi untuk melakukan uji publik berupa publis kepada publik. Terhadap siapa yang diuntungkan, siapa yang tidak diuntungkan, siapa yang berkepentingan dan siapa yang tidak berkepentingan. Itu kira-kira bisa dipahami ya saya. Nanti setelah rapat itu bisa nggak melibatkan dengan PPD pemerintah kabupaten? Bisa, karena PPD pemerintah kabupaten selaku pembina, karena desa adalah PPD pelaksana. Demikian deh secara prosedur penetapan uji konsekuensi DIK. Selanjutnya penanya yang sisi kanan. Oke. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dita Rahayu dari Kim Desa Mengui. Baik, mungkin siang hari ini saya menanyakan di luar materi yang telah diberikan tadi. Kami di Desa Mengui pada tahun 2022 telah mendapatkan anugerah predikat informatif. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini, apa yang harus kami lakukan di desa selain mempertahankan predikat ini? Apakah kami harus berpuas diri dengan posisi kami saat ini, atau mungkin ada penilaian lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi? Demikian pertanyaan dari kami dari Desa Mengui. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini, informasi itu bergerak sangat cepat ya, kurang dari 1 GHz per detik lah itu, kurang dari itu. Seperti Badung dengan, kita ambil contoh nyata ya, ini fakta. Seperti Bandung dengan Denpasar. Ketika Bandung itu dikalahkan oleh Denpasar, bukan karena Bandung jelek, tapi Denpasar lebih cepat majunya. Ketika Denpasar dikalahkan oleh Bandung, bukan karena Denpasar jelek, tapi informasi Bandung itu lebih cepat majunya. Persaingan itu bukan karena saya yang ini, tapi itulah yang tulus, sama artinya. Nah, itu kira-kira prosesnya. Nah, untuk di tahun 2019 di Mengui pernah ada sengketa antara LPD dengan
LPD dengan masyarakat tentang dana LPD diumumi pernah ada, dan saya menangani itu digunakan oleh masyarakat. Nah, jadi ketika saya ini, mohon maaf Bang izin ya karena bukan saya mengajukan. Ketika saya menjadi ketua komisi informasi itu Desa Punggul mendapat predikat terbaik di antara desa-desa lainnya bersama Desa Duda Timur. Ketika itu masih ada mekanisme desa yang terbaik informatif itu diusulkan kepada KI Pusat, Komisi Informasi Pusat untuk dinilai. Masih ada mekanisme itu, saya nggak tahu sekarang. Sehingga ketika sekarang berhasil, dia akan diikutkan dalam penilaian tingkat pusat. Dan hasilnya saya sudah berhenti waktu itu. Tapi pada prinsipnya jangan puas, karena keterbukaan informasi seperti yang saya sampaikan tadi itu bergerak dengan cepat. Kalau sekarang berpuas diri tidak berinovasi, yang lain berinovasi berarti kalah. Kalau kita bicara kalah menang. Tapi kalau kita berinovasi, yang lain tidak berinovasi, kita menang. Nah sekarang tidak, kata berpuas diri soal keterbukaan informasi itu tidak berlaku. Yang ada adalah kita terus melakukan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi di badan publik kita sendiri. Kira-kira itu saja yang bisa dilakukan. Tapi kembali pada prinsip tadi itu bahwa informasi bergerak cepat, proses yang bergerak cepat, keterbukaannya juga makin cepat. Kalau ada keterlambat maka Anda akan terlambat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ibu bukannya kurus, karena saya gendut, jadi ibu lebih kurus. Atau ada motor yang larinya sudah 200 km per jam, ada yang lebih cepat lagi, motornya kelihatan lambat. Itu kira-kira. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, sebelumnya selamat untuk bisa memilih untuk memperoleh anugerah informatif. Informatif itu adalah anugerah yang predikat yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi produknya itu berdasarkan proses monitoring dan evaluasi. Nah, sejatinya proses monitoring dan evaluasi itu dilakukan setiap tahun, menyasar seluruh badan publik. Artinya setiap tahun kami harus melakukan penilaian itu. Namun karena keterbatasan, proses penilaian itu bertahap kami lakukan. Tidak semua desa kami sasar. Kami kualifikasikan dulu kemampuan dan tim kerja dalam penilaian. Nah, ada beberapa tingkatan selanjutnya dalam proses penilaian atau kontestasinya, yaitu di tingkat pusat tadi sudah disebutkan. Nah, Badung salah satunya adalah Desa Punggul tahun 2021 sebagai desa informatif atau desa transparan kalau sekarang istilahnya di tingkat KI Pusat dalam program apresiasi desa. Jadi di Badung sudah ada salah satu rujukan desa yang sudah sampai di tingkat nasional, ya, menjadi desa transparan. Nah, untuk itu bersiap saja, nanti siapa tahu ada periode selanjutnya ada proses desa transparan atau apresiasi desa. Kami tentunya akan merekomendasi desa-desa yang sudah informatif. Ya, tentunya berapa kuota dan kriterianya kami menunggu si penyelenggara ketentuan yang berlaku. Tahun kemarin kami kirim desa Tegaharun, ada 5 desa yang kita pilih karena ketentuan Indonesia yang lolos di wilayah tengah peringkat 1 itu desa Tegaharun. 2022 itu desa Duda Timur. Artinya itu tetap tentu lengkapi saja sampai beberapa tahapan ketentuan keterbukaan di dalam standar layanan Ibu kan banyak perubahan aturan, terutama standar layanan informasi tahun 2021. Ada tentang disabilitas, perangkat keterbukaan disediakan, dilengkapi. Siapa tahu kami menyatakan dikirim dan ada kunjungan dari KI Pusat untuk melihat yang informatif. Itu gambarnya. Lanjut sisi kiri nanti ada yang bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Natasha dari mahasiswa PKS IPO. Terus, seperti yang dijelaskan tadi, Komisi Informasi tugasnya untuk menyelesaikan sengketa informasi. Terus pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sengketa informasi? Dan informasi apa saja yang bisa disengketakan? Terima kasih. Terima kasih.
Jadi sengketa informasi muncul karena ada perbedaan persepsi ya. Karena ada perbedaan persepsi, perbedaan paradigma, perbedaan kerangka pikir. Itu kuncinya ya. Perbedaan persepsi apa maksudnya nih? Ada informasi A. Saya ambil contoh kasus yang terjadi saja ya. Kasus yang terjadi. Ada info. Ini beneran terjadi dan kami tangani. Ada informasi, ada rencana tentang pembangunan Taman Hutan Raya. Ada rencana pembangunan Taman Hutan Raya. Pernah dengar itu Taman Hutan Raya? Pernah ya? Ada rencana pembangunan Taman Hutan Raya di Teluk Benua. Karena itu Taman Hutan Raya dan fungsinya untuk masyarakat umum, maka proses pembangunan itu harus transparan. Informasinya harus transparan. Yang ada guna yang jadi ada rencana pembangunan Taman Hutan Raya di Teluk Benua. Karena Taman Hutan Raya ini adalah menggunakan lahan publik, digunakan untuk publik, dianggap menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah, maka itu wajib dibuka, wajib diketahui oleh para pihak dan semua pihak. Tetapi menurut versi pemerintah, versi ini ya, menurut versi pemerintah itu menggunakan dana swasta, dan itu tertutup bagi masyarakat umum karena kemungkinan besar terlibat persaingan usaha. Sehingga ada dua pemahaman masyarakat, khususnya LSM yang bergerak di bidang lingkungan menganggap itu terbuka, sedangkan versi pemerintah menganggap itu tertutup, sehingga muncullah sengketa informasi. Tahapan pertama, ketika ada yang menginginkan informasi itu harus mengajukan permohonan informasi seperti yang disampaikan Pak Moderator tadi, mengajukan permohonan informasi kepada pemilik informasi. Pemilik informasi menyatakan itu tidak boleh dibuka, tidak boleh diberikan karena informasi rahasia. Jadi ketika dalam waktu 10 hari plus 7 hari tidak diberikan informasi itu, maka pemohon informasi mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Sengketa diajukan Komisi Informasi apabila memenuhi persyaratan yang mengajukan sengketa itu benar, orangnya benar, KTP-nya ada. Karena ada yang tidak benar. Itu namanya memenuhi legal standing, kedudukan hukum. Maka Komisi Informasi akan melanjutkan proses penyelesaian sengketa itu melalui mediasi pada tahap pertama. Mediasi dipertemukan para pihak, baik itu dalam sebuah mediasi umum atau mediasi kaukus. Mediasi kaukus itu mediasi yang menghadirkan para pihak secara terpisah. Apabila itu selesai, maka selesai. Informasi disepakati, oh ini informasi dibuka, informasi disetujui, boleh kita bagi-bagi sama-sama. Apabila tidak, maka dilanjutkan pada sidang adjudikasi non litigasi sengketa informasi. Apabila Komisi Informasi menyatakan itu setelah melalui proses uji konsentrasi dan sebagainya tadi, Komisi Informasi menyatakan itu memang betul, maka ya itu si pemohon kalah. Apabila Komisi Informasi menyatakan informasi yang tidak tertutup, maka itu harus dibuka dan diberikan kepada pemohon. Karena itu disebut terbuka. Itulah yang pangkal dari pada perbedaan persepsi yang menimbulkan sengketa informasi. Jadi yang diselesaikan adalah sengketa informasinya saja. Apabila kemudian di belakang ada urusan hukum, utang piutang dan lain sebagainya, itu bukan urusan Komisi Informasi. Komisi Informasi dalam undang-undang disebutkan hanya membuka dan menutup informasi, menyatakan terbuka, menyatakan tertutup, menyetujui terbuka, menyetujui tertutup. Itu saja. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, demikian ya, sudah ditanggapi. Selanjutnya kita yang akan bertanya dan dijawab. Pertanyaan akan diajukan oleh Ibu Cici. Silakan selaku DPI pemerintah. Selamat siang Bapak Ibu. Sudah lemes ya? Mohon maaf ini waktunya agak molor tadi untuk mulainya. Jadi sekarang sudah jam 12.47, mungkin sekarang kita percepat aja. Mohon izin tadi yang sudah sempat bertanya bisa maju ke depan. Karena kami dari Diskominfo menyediakan sideramata untuk yang sudah bertanya. Mungkin bisa dipercepat, akan diserahkan oleh Bapak Sekdis. Silakan yang bertanya
Tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini kita memperingati hari ulang tahun Komisi Informasi Provinsi Bali. Tanggal dan tahun berapa? Berdirinya Komisi Informasi Provinsi Bali, angkat tangan. 4 Juni 2012. Betul apa nih? Betul, langsung sama lainnya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya, nah tadi dijelaskan bahwa setiap badan publik itu wajib yang namanya melaksanakan keterbukaan informasi publik, dan yang bertanggung jawab adalah PPID. Benar Bapak Ibu? Singkatan PPID. Tunggu sebentar, harus angkat tangan dulu supaya jelas. Angkat tangan tapi sudah rendah, mungkin sudah jam ya Pak ya. Silakan. Singkatan PPID. Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Saya mesti minta verifikasi dulu sama Pak Wakil Ketua KI. Benar, benar. Baik, berikutnya tentunya ada regulasi yang menjadi dasar dari keterbukaan informasi publik. Ada undang-undang yang menjadi sejarah tonggak di mana keterbukaan informasi publik wajib dilakukan oleh badan publik. Undang-undang nomor berapa dan tahun berapa? Tergantung tadi dirinya sini, mohon maaf ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bagaimana Pak Bulkis? Benar. Baik, nanti harus mundur supaya saya bisa melihat kedudukannya ya. Di sini ya. Baik, sekarang tadi ada bermacam-macam yang dijelaskan tadi, ada informasi publik. Ada informasi secara global adalah informasi yang wajib terbuka, dan ada informasi yang dikecualikan. 3 contoh informasi yang harus dibuka oleh badan publik. Ya, oke. Silakan Pak. Informasi yang wajib dibuka oleh badan publik itu ada informasi seperti laporan keuangan, laporan kinerja dari badan publik, dan juga laporan tentang badan keorganisasian publik itu sendiri. Betul, profil maksudnya ya? Ya, profil. Ya, 1, 2, 3 benar Pak ya? Ya, terima kasih. Sebenarnya, ya. Ada informasi yang wajib terbuka, ada informasi yang dikecualikan, yang memang harus diamankan. Seperti itu. 3 contoh dari informasi yang dikecualikan. Ayo. 1. Ya, silakan. 3 contoh informasi, tapi sudah ada yang mau menjawab ini Pak. Saya ulangi lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Ya. Boleh, kalau ada yang mau jawab dulu boleh Bu. Oh, boleh, ya. Yang berbagi ya Pak ya. Kita harus berbagi rezeki masalahnya. Ayo siapa tadi? Yang jelas Pak Agus nggak boleh karena komisi informasi. Tentunya sudah bukan ilmunya jadi nggak boleh. Ada adik-adik yang mau menjawab? Oh, mengulang pertanyaannya, siap. Ada informasi yang wajib dibuka. Tadi sudah ada contoh yang disampaikan, sudah dijawab. Dan ada informasi yang dikecualikan, yang sifatnya informasi itu harus ditutup karena pertimbangan ketika informasi dibuka maka akan ada hal-hal yang dirugikan. Ya, 3 contoh.
Ayo, oke. Wah, ini siswa PKL baru ini dari Tabanan, SMK 2 Tabanan kalau nggak salah ya. Silakan. Informasi yang mengancam Identitas publik, data pribadi. Data pribadi. Ya, seperti apa itu? Iya betul. Satu. Yang kedua. Ya, yang ketiga. Persaingan usaha. Iya, 1, 2, 3 benar. Silakan souvenirnya. Ya. Nah, mohon izin kami dari Kabupaten Badung tentunya tadi ada pimpinan Bapak Sekda. Bapak Sekda selaku atasan PPID Kabupaten Badung. Karena PPID dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo. Nama lengkap Bapak Sekda Kabupaten Badung. Baik, silakan Bapak. Pak Iwayan Adi Arnawa, Sarjana Hukum. Siap, betul Pak Sekda, betul sekali. Silakan. Masih ada lagi 6. Nah, setiap informasi yang wajib dibuka itu wajib diumumkan. Nah, tentunya dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebutkan 3 contoh media yang dapat digunakan untuk publikasi informasi yang wajib dibuka. Ya. Nama dan perkenalkan, saya Gigi Surastawan dari PKL Stekov. ya. Media yang bisa Media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang bisa kita gunakan untuk publikasi informasi. untuk saat ini media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti yang pertama ada Facebook, karena orang dewasa suka pakai Facebook. Siap. Untuk yang muda itu biasanya Instagram. Yang ketiga tuh seluruh umur, TikTok yang ketiga. Terima kasih. Oke, siap. Berarti ketiga-tiganya adalah media sosial. Betul Bapak nih? Betul, souvenir. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, justru ada media informasi yang wajib dikelola oleh badan publik dan itu merupakan media utama yang memang harus digunakan oleh badan publik untuk melaksanakan publikasi informasi. Media apa itu? Oke. Website. Ya, benar sekali. Ya. Oke, masih ada 2. Ya, oke. Yang satu lagi, acara di sini ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Rasanya tak kenal maka tak sayang. Ya, tadi Bapaknya sudah memberikan sambutan. Tentunya harus ada yang mengingat nama beliau. Nama Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Boleh kontak, yang penting jawabannya benar. Dua-duanya mungkin nanti dulu. Mungkin ada yang lain. Ya. 1 benar sudah dapat. Baik, boleh melihat dari searching aja di Google. Kalau saya yang jawab nanti saya yang tahu. Ya, Komisi Informasi Boleh Bali. searching di Google. 1 detik aja. Oke, yang mendaftar silakan Pak. Nama bapaknya Imade Agus Wiraja Eskom. Langsung Bapak yang verifikasi. Imade Agus Wiraja Eskom. Ya, karena tidak sesuai dengan akte kayaknya. Ada sedikit aja 2 huruf. Ya. Ya, oke. Silakan adik sebentar. Nama
halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi, saya dari PKL Stikom. PKL Stikom. Ya, mohon izin menjawab nama bapaknya yaitu Imade Agus Surajaya Eskom. Baik Bapak Ibu, tadi sebenarnya sudah saya sebutkan bahwa di Kabupaten Badung ini ada pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Nah, siapa yang menjabat sebagai PPID utama Kabupaten Badung? Ya, silakan Ibu. Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Iwayan Adiana. Mana? Jadi tunggu dulu, udah dapat belum tadi? Oh sudah banyak, dengan tunggu. Ya harus bagi rezeki ya. Satu mungkin ada yang belum dapat, yang mau menjawab. Siapa yang menjabat sebagai PPID utama Kabupaten Badung? Sudah sabar untuk yang lain ya. Atau mungkin bapaknya yang di sebelahnya masih contekan-contekan dikit. Ada yang menjawab? Angkat tangan. Oh sudah ada. Ya silakan Pak. PPID utama Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Gede Saputra SOS MAP. Siap dengan jabatan Kadis Kominfo. Kadis Kominfo. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sekarang habis souvenirnya, jadi saya kembalikan ke Bapak Moderator. Silakan Pak Dewa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk sudah memberikan pertanyaan dan memvalidasi. Jadi demikian Bapak Ibu dan dari mahasiswa sosialisasi keterlibatan informasi yang sudah disampaikan juga oleh kedua narasumber. Sebelum saya akhiri, tentunya sudah kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan Kabupaten Badung, Pak Bupati yang melalui Pak Sekda sudah membuka, kemudian Kepala Dinas Kabupaten Badung yang terdiri oleh Pak Teknis dan perangkat Dinas Kominfo yang sudah memfasilitasi dan intensif dalam komunikasi hingga pelaksanaan proyek ini. Kemudian kedua narasumber, terima kasih hadir dan menyempatkan waktu dan berbagi materinya. Ketua Komisi Informasi Bapak Imade Agus Surajaya, kemudian Komisioner Bapak Agus Suryawan, dan lembaga dan perangkat Komisi Informasi, staf dari Sekretariat Komisi Informasi yang hadir. Selanjutnya Bapak Ibu beserta undangan dari tim adik-adik mahasiswa. Terima kasih dan saya akhiri pertemuan ini dengan salam Santi. Om Santi.